salam sejahtera buat teman-temanku yang aku cintai dimanapun berada. Kita sudah lama tidak berjumpa di YouTube ya. Dan saya di sini akan mau sharingnya tentang cara bagaimana sih menikah di Malaysia. Apa sih dokumen yang harus kita bawa ke Malaysia? Saya akan jawab karena sudah banyak sekali orang bertanya. Maupun di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di komen-komen. Saya akan jawab sekarang ya. Maaf baru hari ini saya bisa buat YouTube untuk menjawab semua pertanyaan para subscriber saya. Yang pertama, kalau kita dokumennya surat bujang. Surat bujang ini sangat penting ataupun surat lajang. Surat lajang ini kita dapatkan dari JPN. Kalau suami kita belum pernah menikah, setelah itu baru kita ambil fotokopi IC atau KTP suami kita. Lepas itu kita balik ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, kita pergi ke kantor camat untuk mengurus surat bujang kita ataupun surat kita belum pernah menikah. Setelah kita urus dari situ, kita kasih tunjuk surat, kita bilanglah saya mau menikah di Malaysia, ini dokumen suami saya. Kita harus kasih tunjuk surat bujang suami kita dan KTP suami kita ataupun IC suami kita. Setelah itu kita bawa ke capil, capil kita bawa. Setelah kita bawa, kita kasih dokumen, kita urus semua dan kita kasih tahu kepada mereka kalau kita akan mau menikah di Malaysia. Setelah itu orang capil akan dia tulis nama suami kita, nomor IC suami kita, dan juga IC kita, KTP kita juga kita bawa ke sana dan akte kelahiran. Setelah itu kita tunggu sekitar 1 hari selesai dokumen itu, barulah nanti capil akan memberikan surat keterangan kalau kita belum pernah menikah di Indonesia. Dan di situ juga ada tulis keterangan, ditulis oleh orang tua kita bahwa orang tua kita setujui kita menikah di Malaysia dan ditandatangani, dikasih matre. Setelah itu barulah kita pergi ke Malaysia. Balik kita ke Malaysia, kita harus buat dokumen juga. Kita pergi ke Kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Setelah itu kita daftar. Setelah kita daftar dari Kuala Lumpur, Kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, semua sudah disetujui, dokumen-dokumen itu sudah ditandatangan orang tua kita, dari capil sudah ada, dari kantor camat sudah ada, semua beres. Setelah itu orang kedutaan akan buat catatan ataupun surat untuk dilampirkan ke JPN ataupun pergi kita ke kerajaan, JPN yang ada di Putrajaya. Kami membuatnya di Putrajaya ya, karena suami saya tinggal di Serdang, masih daerah Selangor, jadi kami harus pergi urus surat nikah kami ke Putrajaya. Setelah ke Putrajaya, kita kasih dokumen kita. Lepas itu kita harus angkat sumpah. Setelah angkat sumpah, dokumen kita selesai, barulah kita sudah resmi menikah. Setelah angkat sumpah, kita resmi menikah dengan suami kita. Kalau mau buat resepsi pernikahan, silakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Dan itu syarat yang mau menikah di Malaysia. Syarat kedua, yang mau menikah di Indonesia di tahun 2022, sama juga seperti saya juga ya, tahun 2018. Kalau menikah di Indonesia urusannya panjang sekali urusannya. Yang pertama, kita harus bawa surat dari suami kita, itu surat bujang, KTP, dan paspor. Setidaknya suami kita sudah pernah datang ke Indonesia. Setelah itu sudah kita urus surat ini dari Malaysia. Setelah dari Malaysia, kita bawa juga
kita pergi urus dokumen kita yang ada di Indonesia. Seperti saya dulu, saya tinggal di Mahato dan saya urus dokumen saya yang dari Mahato, seperti saya pergi ke kepala desa. Setelah kepala desa, baru saya pergi ke kantor camat. Dari kantor camat saya pergi ke capil. Setelah dokumen saya sudah dibuat capil, nah nanti orang capil akan datang juga untuk menikahkan kita. Biarpun kita sudah dinikahkan di gereja, kita juga dinikahkan juga, akad nikahnya ada juga ya. Setelah itu dokumen saya sudah selesai dari capil, nah saya pergi ke dutaan Malaysia yang ada di Pekanbaru. Setelah saya pergi ke dutaan Malaysia, suami saya akan daftarkan nama saya menjadi istri dia, surat bujang dia dibawa juga dengan KTP dia, IC dia, dan juga dokumen yang kami mau menikah. Dan semua akan diisi kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Setelah itu mereka kirim email setelah itu mereka akan kirim email ke Malaysia. Setelah itu kita, suami saya dikasih print itu dokumen-dokumen yang akan mau diserahkan lagi ke capil. Memang panjang ya perjalanannya kalau kita menikah di Indonesia. Setelah kami pulang dari kedutaan Malaysia yang ada di Pekanbaru, kami pergi ke capil lagi untuk daftar lagi. Setelah kita ini, barulah hari H kita menikah, orang capil sudah datang membawa surat akte nikah kita, tanggal berapa kita nikah, mereka sudah isikan seperti itu akte nikahnya. Setelah itu barulah kita sudah, seperti saya kan Kristen, saya sudah diberkati, datanglah orang capil ini. Mau orang capil ini Islam, Kristen, tetap mereka akan masuk ke gereja dan mulai lagi akad nikah yang saya terima nikahnya seperti itu. Setelah kami selesai, ini masih panjang lagi. Setelah selesai kita harus pergi lagi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta kita harus mendapatkan sijil, ataupun kita harus cop itu semua dokumen. Biarpun kita sudah dapat akte nikah dari Republik Indonesia, kita sudah ada akte nikah, kita harus pergi lagi ke Jakarta untuk ambil stempel. Kita pergi ke HAM, Kementerian Kemanusiaan. Apabila kita sudah menikah, kita harus sahkan ke situ, karena orang kita supaya dilindungi di negara orang ataupun di Malaysia, di negara suami kita di mana tinggal, kita harus dilindungi di HAM. Lepas itu Kementerian Luar Negeri, baru kita pergi ke dutaan Malaysia yang ada di Indonesia, kita harus dapat cop lagi. Biarpun kita sudah dicop di Pekanbaru, kita harus daftar lagi ke HAM. Saya urus sekitar habis uang 1 juta untuk 2 akte nikah saya. Akte nikah dia seperti buku ya, buku nikah seperti itu, panjang. Lepas itu kita bayar 1 juta di situ. Setelah itu kita pergi ke Kementerian Luar Negeri yang ada di Jakarta. Setelah kita urus, saya bayar 200.000. Setelah itu saya pergi ke dutaan Malaysia. Mendapatkan stempel-stempel. 1 hari siap ya. Kita pergi ke HAM, Kementerian Kemanusiaan, itu kita harus mengambil masa 1 hari. Pergi Kementerian Luar Negeri kita ambil masa 1 hari. Pergi ke dutaan Malaysia mengambil masa 1 hari. Itu untuk Kristen. Kalau Muslim, dia harus pergi keempat dia harus pergi Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Agama. Dia pergi kalau yang Islam ya, baru kedutaan. Setelah kedutaan selesai, baru kita balik ke Malaysia. Setelah balik ke Malaysia, kita pergi lagi ke dutaan Indonesia. Kita bayar sekitar, aku itu hari bayar 200 atau 300 ringgit seperti itu, ambil cop-cop sijil. Setelah itu kita pergi ke
JPN yang ada di Putrajaya. Kita angkat sumpah, kita daftar, setelah itu angkat sumpah, setelah angkat sumpah kita pergi lagi pendaftaran kita pertama. Mereka akan suruh kita pergi ke Kementerian Luar Negeri yang ada di Putrajaya. Dari JPN itu sekitar 10 atau 15 menit saja kita pergi Kementerian Luar Negeri. Kita bayar sekitar 150 ringgit dari Indonesia, dan ini dari Malaysia. Oke, saya akan jelaskan kenapa sih menikah di Indonesia begitu panjang prosesnya. Sepanjang perjalanan cinta kami, kalau kita mengurus nikah di Indonesia, suami kita datang ke Indonesia, memang betul sangat panjang. Kita harus pergi ke kedutaan Malaysia daftar, lepas itu kita pergi ke kepala desa, kantor camat, capil. Setelah kita pun selesai semua itu, kita harus pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta ini kita harus ambil cop-cop ini. Kalau orang Kristen hanya di 3 tempat, tapi kalau orang Islam dia harus pergi ke 4 tempat. Kalau seperti saya ke HAM ataupun Kementerian Kemanusiaan Republik Indonesia. Lepas itu Kementerian Luar Negeri, lepas itu kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Dan kalau orang Islam ataupun Muslim, dia pergi Kementerian Luar Negeri, ke HAM, Asasi Manusia, dan Kementerian Agama. Jadi sangat panjang ya. Kita ambil surat ini pun penuh perjuangan dan uang juga lebih banyak keluar. Dan di sini saya sangat kagum ya melihat buku nikah saya ini. Biarpun saya menikah di Indonesia, mereka ikut undang-undangnya, undang-undang Indonesia. Mereka ikuti undang-undang Indonesia, dan juga di sini baru pendaftaran di Ibu pejabat JPN Malaysia, dia baru tulis pendaftaran saya. Tapi mereka tidak hilangkan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi aku merasa wow, mereka juga memasukkan undang-undang yang ada di catatan sipil ini ataupun dokumen nikah kami yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau nikah masih ragu, nikahnya lebih bagus di Malaysia ataupun di Indonesia, itu sama saja. Yang asalkan kita sah di mata hukum dan sah di agama. Dimanapun kita menikah, asalkan kita ikut prosesnya, harus sabar. Terima kasih buat teman-teman yang melihat YouTube saya. Jangan lupa